tubuh ini terbit perintah daripada hati. Batang tubuh lenyap nang ada hati. Duduk alif Allah, hati berfungsi dapat memerintah karena hidup, karena ada roh. Maka hati pun panah nang adanya roh. Nah, roh itu sifat Allah. Itulah yang dikatakan dengan Nur Muhammad. Maka roh itu diperintah oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nang adanya Allah. Berdirilah alif. Nah, berdiri tegak. Aku Allah, maksud nang aku Allah itu kita kadada, kita diadakan, kita dikuasakan, kita diperbuatkan, didengarkan, dilihatkan, diucapkan, diberitahu, diberi penghidupan. Nang ampun hidup tu Allah, nang ampun perbuatan tu Allah, nang ampun kehendak itu Allah, yang ampun pendengar itu Allah, ampun penglihat itu Allah, ampun kalam itu Allah. Maka nang lahir, nang nampak situ nur dengan zat Allah. Lalu Muhammad dengan Allah, itu aja nama pandir dalam sembahyang. Kalau kita kada diisi apa-apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kita baca Al-Tibul Haddad tadi itu isinya. Nah, amun kada diisi membaca warai. Nah, nentang. Terus insya Allah dimudahkan Allah saat menghadapi sakaratul maut. Nah, ini nang diperlukan kita barataan. Tawas beristighatsah dengan waliullah, dengan kehendak Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat, berarti pada ketika kita sakaratul maut telah, saat menghadapi sakaratul maut. Karena waktu kita sakaratul maut itu banyak gangguannya, banyak roba-robanya, banyak waswisnya. Contohnya kita guring. Guring itu kan separuh daripada mati. Nah, kalau nang kita ingat pada ketika mau guring, maka terbayanglah dalam mimpi, bahkan sampai terucap-ucap. Nah, penang kita ingat sebelum kita berpejam mata, sebelum kita hilang ingatan secara lahir. Nah, ada berfungsi lagi napas. Itu tak bawa ke guring, itu tak bawa pada ketika kita tidur. Ingatan pian maitung duit. Waktu guring ini maitung duit mimpinya. Nah, makanya disuruh Rasulullah kalau kita hendak guring berdoa supaya waktu guring itu nang diingat hanya Allah. Nah, berdoa bacaan guring. Hah? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Iya, kita doakan ingat lagi bacaan guring lah. Masya Allah ini. Allah memberi kelana kan? Bacaan guring. Ya, Bismikallahumma ahya'u wa bismika wa amut. Itu pian itu sebenarnya amun dimaknai itu selamat waktu hidup sampai mati. Nah, bismika dengan namamu, Allahu ya Allah, ahya'u hidupku. Aku hidup ini ya Allah dengan mengandung namamu. Wa bismika wa amut, demikian pula dengan mengandung namamu pada ketika aku mati. Jadi kita kada berpisah lawan nama Allah. Nah, sampai nang kasar. Nah, itu disuruh oleh Rasulullah kita berdoa supaya menghadapi waktu sakaratul maut, bagaikan contoh kita tidur,
ingat dengan Allah. Oleh karenanya kalau kita hendak guring itu gawian di dunia ditalak. Pengertian talak itu dicerai, dipisah dulu dengan dunia. Jangan diingat oleh dunia. Jangan sampai kita bawa guring, jangan sampai kita bawa ngigau. Qul huwa mutallaq ila huwa mutallaq aradu tallaq syarrul alam wa abqa ila ba'dika. Itu bacaan talak kita waktu di dunia, waktu kita itu namun berusaha. Waktu guring itu kan lagi jalan lagi dunia dipikirkan itu menghadap Tuhan. Nah, sudah ya belum pada kan berkali itu. Ada itu tulisan tanggal malam. Ada. Nah, bagi anak fotokopi kena bagi nang belum. Aman hendak. Ada sabda ada. Ada. Terus Itu udah gantian. ketiga, terus dah. Istisqa'u bin Nabi. Iya. Nyaring dah, ada bamek kalau bamek dah. Bila salah kita dibujurakan. Kalau baca hadis Saliki juga. Dah pakai mek dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Titik gak dalam. Nah, bab yang ketiga ini kita membicarakan tentang istisfa'u bin Nabi. Arti istisfa' artinya mohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini tujuan yang paling utama mohon syafaat Nabi. Karena yang dapat memberi syafaat secara umum, bahasa kita syafaat itu pertolongan. Nah, tenang. Itu makanya atau kalau salah, artian pahami atau itu maksudnya sama artinya dengan syafaat. Syafaat bahasa Arab, bahasa kita minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngarannya minta syafaat atau minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ada, jangan sembarangan juga, ada caranya dengan memperbanyak mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, orang yang paling mulia kaina di akhirat yaitu umatku yang paling banyak bersalawat lawan aku. Nah, ini mengucap sholawat. Rasulullah sendiri berkata, sunnat membaca sholawat pada ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Nah, dalam kitab lain, sunnah membaca sholawat pada ketika kita memperbuat gawian yang baik. Artinya sholawat itu di samping kita membaca dengan ucapan, juga kita praktikkan apa nang digawi oleh Nabi. Maka gawian yang kita gawi sesuai dengan gawian Rasulullah, itulah nanti berwujud. Yang wujudnya wujud Rasulullah nang membawa syafaat lawan kita. Itu maksudnya. Amun kita bersolawat dengan bacaan tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka apa yang diwujudkan Tuhan ini? Yang diwujudkan Tuhan itu gawian. Kalau bacaan itu timbul semacam sesuatu
kalau kita bandingkan dengan benda di dunia ini, bacaan itu nang kayak aroma makanan, baunya tuh. Nah, itu bacaan. Tapi kalau gawian bau cut amalannya. Nah, jadi kedua-duanya begitu kita melakukan satu perbuatan yang baik, maka ganding sertakan dengan membaca salawat. Gawian yang baik itulah yang diwujudkan oleh Allah menjadi pembawa syafaat kepada orang yang melakukannya. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang baik walaupun senilai biji sesawi, Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita membaca itu jadi malaikat. Nah, malaikat itu berbentuk, kalau kita di akhirat nanti berbentuk bidadari, dan itu inya memberi syafaat kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya malaikat itu semenjak sekarang sudah ada. Nah, kita melakukan yang baik nanti catatnya. Nah, berarti gawian dengan ucapan. Nah, itu yang dimaksud orang istisqa atau minta syafaat dengan Rasulullah. Amalannya, nah kesimpulan kajian kita pada hari ini, amalannya pada ketika kita beristighatsah menyebut dengan wali Allah, karena wali Allah itu kekasih Allah, maka ingatlah oleh kita wali Allah Ta'ala itu adalah nama yang Allah Ta'ala angkat derajatnya atas mengandung nama Allah itu sendiri. Maka begitu kita menyebut nama wali Allah, menyebutlah kita dengan Allah. Jangan lupa kepada Allah yang memberikan kekuasaan kepada kita. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua tentang istisqa. Rasulullah ini seseorang hamba Allah yang paling tahu lawan Allah, paling dekat dengan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Maka sampailah ibadah kita, sampailah perbuatan amal kita apabila melalui Rasulullah, bagaikan tubuh dengan roh. Tubuh ini diri kita, roh itu Rasul Allah, yang hidup memiliki roh itu Allah. Bisakah kita bertemu dengan pemilik roh kalau tidak kita mengenali atau berhubung dengan roh itu? Tidak bisa. Contohnya, pian guring keluar roh, batang tubuh ini membujungnya nih. Nah, ini kalau mungkin pian ada yang pernah dilihatkan gitu. Nah, ini amalannya nih, mengamalkan istisqa lawan Nabi. Nah, batang tubuh ini hamba ngarannya atau Adam. Roh itu nang Nur Muhammad nang Rasulullah. Nang memiliki roh itu zat Allah. Ada bertempat, ya, tidak didirikan dan tidak berhajat kepada sesuatu. Ia hidup senantiasa dan kuasa senantiasa, tidak menginginkan kepada sesuatu dan tidak berhajat kepada tempat. Zat Allah itu yang mengadakan kepada sekalian sesuatu. Maka kita hanya berhubung lawan roh, karena roh inilah nang bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh lepas daripada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melincing dari syariat Rasulullah, syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kita kada bertemu lawan wujud Tuhan. Karena Rasulullah
kada memberi syafaat, kada menolong. Itu contohnya. Batang tubuh, roh, zat Allah yang memiliki roh. Nah, itu perumpamaan. Jadi kada kawan lepas daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, Bu? Sebelum berdoa, anda tandai adalah, nah, ini kita Sabtu depan tanggal berapa sudah hidup berapa hari? 4 hari kah bulan Zulhijjah? Kamis 2 hari, Jumat 3, Sabtu 4 hari. Ada ngabuburit kah? Ada ke Banjar boleh? Ada dah? Berarti kalau sekali lagi dah? Masih sekali lagi kita. Kalau biar ada pulang kampung nih. Sekali pertemuan lagi, setelah itu kita imbal lebaran dulu, insya Allah bisa setengah bulanan kita hanya mulai pulang. Karena sapi belum habis. Untung dia mengkau empat korban, ada kawan empat korban mendoakan barang lawan nama korban supaya nambah korban itu ibadah korbannya diterima oleh Allah. Mulia sudah. Sampai mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai inilah minta ridha, minta maaf, minta ampun kalau ada sesuatu keterangan yang kurang